Halo guys, balik lagi bersama aku Reski di RP Channel. Sebelum lanjut ke video aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen ya. Stay tune, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk puasa kalian? Masih semangat ya? Bentar lagi kita mau lebaran loh, jadi harus semangat. Nah, di vlog kali ini, di video aku kali ini, aku bakalan ceritain pengalaman aku, kenapa aku bisa terjun di YouTube ini, di YouTubers ini. Nah, karena ada yang request aku harus ceritain pengalaman aku dan kenapa aku bisa jadi sefeminim ini. Oke, untuk kalian yang penasaran, stay tune terus, jangan di skip. Selamat nonton. Oke guys, jadi kita mulai ya ceritanya. Jadi sebelum aku terjun ke YouTubers ini, aku tuh dulunya atlet voli. Ya, walaupun cuman sampai ke nasional, tapi aku udah seneng banget ya, namanya ngerasain dapat duit sendiri itu. Dan sekarang aku agak berkurang di dunia volley, aku mau terjun ke dunia entertainment. Dan kenapa aku bisa jadi sefeminim ini, bisa dandan. Dulu aku nggak bisa dandan sama sekali, kenal makeup juga enggak sama sekali, pakai skincare juga enggak, apa juga enggak. Oke, nah jadi dari SD tuh aku kan demen banget volley tuh, suka banget volley. Nah, dari kelas 3 SD nggak tahu kenapa aku tuh tiba-tiba bisa banget volley. Nah, dan aku sempet dilarang sama mama aku, nggak boleh volley ya, dilarang sama mama aku nggak boleh volley. Itu karena apa ya? Kok anak perempuan panas-panasan, jatuh-jatuhan di lapangan, kotor, dekil, nggak keurus kayak gitulah istilahnya. Tapi emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. iya, nggak keurus kayak gitulah istilahnya. Tapi aku tuh seneng aja gitu. Kenapa aku seneng panas-panasan, main di lapangan, apalagi main sama bola ya, bola voli. Nah, dari situ aku kejar terus hobi aku, dan akhirnya aku memutuskan untuk gabung ke klub aku yang dulu namanya TCM di Tiga Raksa Tangerang. Nah, di situ aku mulai untuk aktif di dunia pervolian, dan kebetulan didukung sama bapak aku karena bapakku kebetulan toser ya, walaupun nggak sampai ke nasional kayak aku, tapi aku didukung sama bapak. Nah, dari situ aku udah mulai ikut pertandingan, dapat uang. Nah, dari situ mama aku mulai mendukung aku untuk di dunia pervolian. Guys, aku duduk ya, aku capek dari tadi, aku agak setengah berdiri. Oke, kita lanjut. Nah, dari situ ini aku pakai background hoarding ya Allah, aku nggak ada background lain, aku bingung apalah ya. Nah, dari situ aku udah mulai ikut yang namanya O2SN SMP. Terus di situ mulailah yang namanya ngerasain nginep di hotel dibayar, terus ngerasain yang namanya dapat uang, terus dapat piagam, piala, jaket, perlengkapan voli lengkap. Dan di situ tuh aku namanya pengen banget yang namanya beli sepatu voli yang kayak orang-orang gitulah ya, yang model Asics, Mizuno kayak gitu. Tapi aku pikir aku bukan orang ada. Nah, dari situ aku usaha, aku harus jadi pemain voli yang terbaik istilahnya. Terbaik buat aku ya, buat aku dan keluarga aku gitu. Jadi aku nggak boleh sia-siain latihan aku yang udah panas-panasan, hujan-hujanan, capek pulang sekolah harus latihan kayak gitu. Nah, dari situ udah mulai dapat hasil, dan aku dapat uang hadiah pertama aku itu 1 juta. 1 juta itu buat aku udah gede banget, dan aku nggak tahu harus dipakai buat apa.
Nah dari situ aku kasih ke mama semua karena aku nggak ngerti uang. Dari situ mama aku seneng dan mulai dukung. Nah sepatu volley yang pertama kali aku pakai itu adalah Nike apa ya, Nike lah pokoknya. Nike itu pertama kali aku beli. Ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, mungkin untuk beli sepatu Mizuno itu masih apa ya namanya, mahal lah buat aku gitu. Oke nggak apa-apa. Dari situ ditargetin harus semangat lagi latihannya, nanti kalau misalkan bisa ikut O2SN lagi atau antar pelajar yang juara 1 baru dibeliin sepatu gitu ya, sepatu lagi yang aku pengen. Dari situ, nah di SMP aku tuh di Kabupaten Tangerang khususnya, jadi tiap tahun itu suka ada yang namanya antar pelajar se Kabupaten Tangerang. Nah di situ tahun pertama aku menang nih, tahun pertama aku menang juara 1. Nah tahun kedua aku menang juga juara 1 juga. Nah pas di tahun kedua aku mulailah minta sepatu Mizuno itu biar kayak orang-orang nih. Nah dari sepatu Mizuno itu mungkin aku dibelinya sepatu Mizuno yang biasa ya, pikir aku yang penting gue dapet sepatu Mizuno lah ya gitu. Nah dari situ ya udahlah gitu, dibeliin lah sama mama sepatu Mizuno. Ya udah dari situ semangat banget, kayaknya gue dapet sepatu ini tuh udah impian banget lah, nggak mikir itu sepatu Mizuno seperti apa gitu, yang penting gue semangat aja. Nah dari situ semangat. Di tahun ketiga itu semangat lagi gitu ya. Nah kebetulan sebelum antar pelajar ini sekolah gue itu SMPN 23 Raksa ya, ikut pertandingan di salah satu sekolah yang terkenal dengan atletnya di kota Tangerang, yaitu sekolah SMK PGRI 109 Tangerang yang terkenal disebutnya dengan Zebot Q. Nah, di situ dia itu gelar Zebot Q Cup. Nggak tahu ya Zebot Cup-nya yang keberapa, aku lupa. Nah, dari situ ikutlah gitu. Karena mungkin sekolah aku udah sering ikut pertandingan, jadi ya udahlah diikutin gitu. Di situ didukung pesimis lah di situ, bukan optimis tapi pesimis. Di situ gue sama teman-teman, dan kebetulan gue di situ dipercaya untuk jadi kapten guys, kapten. Gila, tahu kan sendiri konsekuennya jadi kapten, resikonya jadi kapten seperti apa gitu. Gue sebagai kapten ini malah pesimis gitu, bukan optimis buat menang, tapi situ gue malah pesimis karena kita salah satu sekolah 3 Raksa kabupaten lah ya, kabupaten bersaing dengan sekolah kota Tangerang yang skill volley-nya istilahnya di atas kita guys. Nah di situ ya cuman bisa berdoa, kasih semangat sama tim, semoga kita bisa nyenengin sekolah walaupun ya kalau misalkan kita nggak dapet 3 besar nggak apa-apa, penting kita udah usaha. Dan timbullah di situ semangatnya, dan alhamdulillah kita bisa di juara ketiga. Dan alhamdulillahnya satu tim itu kita diterima seleksi 5 orang nih. Sebenarnya sih 6-nya diterima semua, cuman karena yang 2-nya nggak mau, jadi cuman 4 yang nerusin. Di situ ada gue, ada Putri, ada Hanif, ada apa lagi ya? Itu doang kayaknya, berarti 3 doang. 3 doang, yang 3-nya enggak. Nah dari situ ya udahlah ya, yang namanya sekolah itu harus semangat aja sih. Maaf ya guys, agak hujan jadi mungkin agak keganggu. Nah dari situ udah keterima untuk seleksi tahap pertama. Nah pas di tahap keduanya itu bentrok banget sama UN, tapi kita kekeh untuk seleksi nih yang 3 orang seleksi. Dan saingannya itu tahu nggak dari mana aja guys? Saingannya itu dari Majalengka, Cianjur, Wonogiri guys, Kuningan, Jakarta,
Tirta, dan kita apa? Bertiga apa? Dari 3 raksa, ada apanya sih 3 raksa coba? Kan pikirnya kayak gitu ya. Nah, karena apa? Gue termotivasi sama senior gue yang ada di situ, namanya Kak Yuki. Hello Kak Yuki. Nah, dari situ termotivasi banget. Dia aja bisa gitu, 1 orang masuk ke The Boat Queue. Masa sih kita yang 3 nggak bisa bersaing gitu kan? Ya udah, akhirnya kita bersaing, dan alhamdulillahnya keterima. Seneng banget karena itu sekolah terkenal di Tangerang, guys. Nah, dari situ mulai dapat uang saku. Latihannya full, seminggu full, kecuali hari Sabtu. Sabtu itu kita libur, jatahnya libur. Jadi misalkan latihannya Senin itu latihan sama ayah, latihan bola, Selasa fisik sama adede, Rabu latihan sama ayah, kayak gitu terus aja. Minggunya kita fisik dari jam 5:30 pagi sampai jam 12 siang. Gila gitu. Tapi ya udah, karena di situ kan motivasi. Nah, dari situ sekolah lah di situ kan. Nah, udah sekolah di situ harus jauh dari orang tua, itu sedih banget sih, awalnya sedih banget. Dan di situ soalnya kita nggak boleh pulang per 3 bulan. 3 bulan sekali, jatuhnya sekali doang, 3 bulan sekali itu baru boleh pulang. Nah, di situ ya udahlah, berarti orang tua aku terus kan yang jengukin ke sekolah. Nah, di tahun pertama aku udah mulai ikut yang namanya O2SN Banten, mewakili Kota Tangerang. Di situ alhamdulillahnya juara 1 dan lanjut ke nasional pertama kali di Jakarta. Dan itu juara 3, kita rebutan juara 3-nya sama NTB. Itu alhamdulillah banget. Dan tahun kedua aku mulai terjun ke Popda itu terjun pertama kalinya ke voli pantai itu terjun Popda. Nah, di situ baru yang namanya ngerasain sekolah cuma 1 jam, guys. Jadi aku latihan itu jam 6 pagi udah berangkat nih, jam 5:30 pagi udah berangkat lah ya. Jam 6 udah nyampe di tempat latihan, 6:30 udah mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 itu kita baru selesai. Nah, aku kan masuknya siang, Mas. Mobil lewat, guys. Nah, kan aku masuknya jam 1 siang nih, sekolahnya SMK. Kebetulan aku ngambilnya TKJ. Nah, di situ aku masuk jam 1, jam 2 aku udah dispensasi untuk latihan. Nah, aku latihan dari jam 3 sampai jam 6 sore. Kayak gitu terus selama kurang lebih 1 tahun. Satu tahun kurang. Aku lupa ya, soalnya dulu banget 1 tahun kurang. Nah, pas di semester kedua gitu aku mulai pertandingan. Nah, Allahu alam sih, nggak tahu ya, itu bahaya datang tiba-tiba, musibah datang tiba-tiba, aku juga nggak tahu. Pas mau ke semifinal pertama lawan Pandeglang. Nah, partner aku yang namanya Sule, dia Ika namanya tapi dipanggilnya Sule, yang sekarang udah menikah. Nah, tiba-tiba ankle. Mending kalau ankle-nya di pas latihan. Tapi ini ankle-nya pas pertandingan semifinal pertama kita. Tapi ya mau gimana lagi ya, dan kebetulan kaptennya dia. Jadi ya mungkin emosinya campur aduk. Dan bayangkan ya, voli pantai kan berdua ya teman-teman, berdua. Satunya ankle, yang berjuang berapa? 1. Kita harus nutupin dia. Kalau kita belepotan passingnya, kasihan dia nggak bisa ngejar. Jadi ya udahlah, ikhlasin aja, istilahnya tetap bertanding, harus pinter-pinter minta time out. Dan ya udah, mungkin mengikhlaskan semifinal kita.
Dan akhirnya kita ngerebutin 3-4, dan kebetulan 3-4-nya itu ketemu mana ya, lupa aku. Ketemu Serang. Nah, ketemu Serang, Kabupaten Serang. Ketemu Kabupaten Serang, itu alhamdulillahnya juara 3. Juara 3, nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya target aku sama si Sule ini mau masuk ke Popnas. Tapi karena musibah kita nggak ada yang tahu, ya udahlah, mengikhlaskan, memang kita belum pantas untuk ke Popnas. Nah, dari situ selesai, langsung TC Porprov. Nah, Porprov nih kocak nih kalau yang Porprov. Nah, yang Porprov ini aku udah TC 1 tahun di Porprov kan. Nah, tiba-tiba pelatih aku, yang namanya aku berasal dari klub, ya, jadi aku tuh apa ya, gak boleh nolak gitu, aku ikut voli pasir. Nah, partner aku tuh tetanggaan sama aku, namanya Kak Gita. Halo Kak Gita. Nah, di situ aku mulai partneran nih sama Kak Gita kan, dan di situ aku nggak ada yang namanya latihan, nggak ada, terus TC nggak ada, sparring nggak ada, langsung ketemu di pertandingan. Gila nggak sih itu? Langsung ketemu di pertandingan. Nggak tahu yang namanya karakternya Kak Gita seperti apa, karena sebelumnya aku nggak deket sama Kak Gita ya. Ya udahlah, berjuang aja gitu kan. Dan lawan pertama kita adalah atlet voli pantai beneran. Jadi lawan pertama aku adalah Agnia dari Wonogiri, yang kebetulan sekolahnya di Islamik, dan sama Mbak Retno. Dari situ pasrah lah kita, karena kita belum pernah namanya latihan bareng teman-teman. Lanjut ya. Nah, karena belum pernah latihan bareng, ya udahlah pasrah aja. Dan kebetulan di situ hujan deras, petir, ya sampai kita harus istirahat off. Terus petirnya selesai, kita lanjut lagi dalam keadaan hujan deras, itu nggak boleh off. Nah, di situ udah berjuang mati-matian, dan akhirnya kita menang di sesi pertama. Dan sampai alhamdulillahnya kita finalnya lawan Pako Haji, dan alhamdulillahnya kita juara 1. Gila nggak tuh, juara 1. Belum pernah latihan bareng, TC bareng, sparring bareng, nggak kenal karakter, tiba-tiba juara 1. Nah, dari situ mungkin pihak kotanya tahu ya kalau aku ikut Porkap di kabupaten nggak izin. Ya udah di backlist, diterel. Nah, ya udahlah, akhirnya dari situ aku terjun ke Porprov Kabupaten Tangerang. Aku TC mulai lagi. Di situ aku beralih ke indoor karena voli pantainya belum ada. Nah, di situ di indoor, di 4 tahun kemudian aku udah lulus nih, posisinya udah lulus ya. Aku terjun lagi di Porprov. Nah, di Porkapnya aku kalah sama mana ya, Islamik. Nah, sama Islamik aku kalah, sama Kelapa 2. Nah, di Porprovnya alhamdulillahnya aku yang terpilih sama Kak Gita buat berjuang di Porprov. Tapi sayangnya hanya bertahan di 4 besar. Nah, ya nggak apa-apa lah, itu pengalaman terakhir aku banget di Porprov. Nah, dari situ mungkin ya udahlah, udah nggak bakalan terjun lagi, paling cuma tarkam doang. Di situ aku mulailah berhijab. Pas Porprov itu aku mulai berhijab. Harus kuat ya. Nah, sebelum Porprov kan aku ikut klub sana sini, sparring gitu namanya, udah nggak punya klub, ke sana sini. Nah, dari situ aku ketemulah dengan calon suami aku. Satu hobi di lapangan, dan ceritanya dia ngeliat gue di lapangan, tapi gue nya tuh nggak tahu, dan tiba-tiba malam-malam ada yang WA dan kita setetet, nanti dia bisa marah. Oke, nah selanjutnya setelah Porprov selesai, ya udahlah gitu, aku
dikit-dikit mau berhijrah pakai hijab, dan aku mau mulai yang namanya. Nah, dari situ aku coba-coba ikut pertama kali modeling. Yeay. Ikut modeling di Jatinegara, yaitu apa ya waktu itu namanya, lupa. Pokoknya face model lah, salah satu face model. Aku pernah ikut di ajang itu, dan modeling juga Zahira Manajemen. Iya, aku baru ingat, Zahira Manajemen. Pertama kali gue ikut modeling, dan itu langsung event. Gue nggak punya skill apa-apa, gue nekat banget langsung ikut event di Jakarta. Dan alhamdulillahnya, ya walaupun nggak dapet 3 besar, 10 besar masuk lah ya. Alhamdulillah kan. Dari situ gue ikut fast model, audisi, terus sekarang sudah masuk di Millennial Management dan Edition Management. Nah, dari situ udah mulai endorse, mulai namanya photoshoot. Dari situ udah mulai kenal make up, tapi belum feminim. Nah, dari situ udah mulai kerja di mall. Pertama kali kenal make up itu kerja di mall. Nah, pertama kali kan kerja di mall nih teman-teman, cuman bertahan 1 bulan doang karena jauh dan gak betah juga. Terus aku kerja di pabrik sepatu PWI, cuman bertahan 3 bulan. Nah, dari situ baru deh gue langsung nyobain jadi model kan, endorse segala macem. Nah, dari situ abis kerja di PWI, gue kerja jadi guru selama 4 tahun, mau 5 tahun guys. Jadi guru olahraga, nggak punya basic apa-apa, lulus wisuda juga belum. Ya udahlah gitu. Dan abis itu gue kerja di pabrik sepatu lagi di Cinglu, dan sekarang udah resign, sudah selesai, dan gue balik lagi ke dunia entertainment, dan gue mulai belajar yang namanya make up seperti ini. Gue belajar make up itu apa? Gue cuma ada tutorial aja, dan diaplikasikan ke muka gue ini. Setelah itu komenannya alhamdulillah bagus, dan jadilah gue sekarang seperti ini. Nah, itu cerita dari aku, pengalaman aku. Semoga kalian suka. Kalian boleh komen aku harus cerita apa lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman. See you next my video.